Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Eka Yulianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesawaran. Dengan fasilitator Bapak Wibowo Yusuf MPD dan pengajar praktik Ibu Nita Nur Endah SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4, di mana materi yang sudah saya pelajari adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Kaitan antar materi yang pertama, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. Budaya positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan diberdayakan. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kaitan antar materi yang ketiga adalah visi guru penggerak, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Peran saya sebagai calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya memahami bahwa budaya positif adalah lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, nyaman, dan mendukung murid untuk berkembang. Budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul 1.4, budaya positif, saya melakukan refleksi dengan melakukan pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 dengan cukup baik. Saya merasa bahwa materi modul ini disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Ada beberapa hal yang menarik dan di luar dugaan saya, yaitu disiplin positif tidak hanya tentang hukuman saja, tetapi juga tentang penguatan positif. Yang kedua, teori motivasi menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan tersebut. Posisi kontrol restitusi adalah cara yang efektif untuk mengajarkan murid tentang tanggung jawab dan disiplin. Yang terakhir, segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang melibatkan murid, guru, dan orang tua. Dengan mempelajari modul 1.4 budaya positif, terdapat perubahan cara berpikir saya. Saya menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya, menjadi lebih positif dan konstruktif. Saya menyadari bahwa budaya positif dapat diciptakan dengan membangun hubungan yang positif dengan murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman, serta memberikan penguatan yang positif. Setelah mempelajari modul 1.4, saya menerapkan konsep-konsep inti dalam modul ini di kelas saya. Di antaranya, saya mulai menerapkan posisi kontrol restitusi ketika murid saya melakukan kesalahan. Saya melakukan percakapan dengan murid tersebut untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana murid dapat memperbaiki kesalahannya. Saya juga memberikan penguatan positif kepada murid tersebut ketika murid telah memperbaiki kesalahannya. Dengan menerapkan posisi kontrol restitusi, saya merasa senang dan puas ketika murid saya dapat memperbaiki kesalahannya dan berperilaku jauh lebih baik. Berdasarkan pengalaman saya merasa bahwa sudah cukup baik dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif. Namun, saya masih perlu memperbaiki beberapa hal, yakni membangun hubungan yang lebih positif dengan murid, menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan aman, dan memberikan penguatan positif yang lebih bermakna. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Saya merasa bahwa dengan mengatakan sesuatu yang membuat murid merasa bersalah adalah cara yang efektif untuk mengendalikan perilaku murid.
Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya mulai menggunakan posisi kontrol yang lebih positif, yaitu posisi kontrol kelima, yaitu manajer. Saya merasa bahwa posisi kontrol yang lebih positif dapat membantu murid untuk belajar dan berkembang. Sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya mulai menerapkan segitiga restitusi ketika murid saya melakukan kesalahan. Saya melakukan percakapan dengan murid untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana murid dapat memperbaiki kesalahannya. Saya juga memberikan penguatan positif kepada murid tersebut ketika murid telah memperbaiki kesalahannya. Saya merasa bahwa segitiga restitusi adalah cara yang efektif untuk mengajarkan murid tentang tanggung jawab dan disiplin penguatan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4 budaya positif, saya juga merasa penting untuk mendalami keterampilan komunikasi yang efektif, keterampilan manajemen kelas, keterampilan penyelesaian konflik dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan, saya akan melakukan hal-hal berikut ini untuk mengembangkan diri dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan manajemen kelas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan menyelesaikan konflik. Yang keempat, membaca buku dan artikel tentang budaya positif. Dan yang kelima, berdiskusi dan berkolaborasi dengan guru rekan sejawat. Itulah tadi paparan tugas saya, koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.